Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hebri Ciri Rombots dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian based on practice yang saya dapatkan dari jurnal yang membahas tentang hospitalisasi atau gangguan kecemasan pada anak saat berada di rumah sakit, dan juga membahas tentang terapi bermain pada anak. Nah, di dalam artikel ini menjelaskan tentang hospitalisasi pada anak yang dapat menimbulkan kecemasan dan stres pada anak tersebut ketika berada di rumah sakit. Nah, hospitalisasi itu juga terdapat hospitalisasi jangka pendek, pembedahan dan jangka panjang, tergantung dari apa yang diderita oleh anak tersebut atau penyakit apa yang terjadi pada anak tersebut. Nah, hal yang sering menimbulkan stres pada anak itu ketika anak akan mengalami ketakutan berada di rumah sakit karena akan merasakan kesakitan dan akan merasakan kesepian jika berada di rumah sakit. Maka dari itu, anak juga akan mengalami ketakutan ketika sama orang asing, dan juga anak akan ketakutan pada penjaga atau pada perawat-perawat yang ada di rumah sakit, karena anak akan mengalami perpisahan sementara dengan keluarganya pada saat anak itu di rumah sakit. Dan juga di jurnal ini menjelaskan bahwa anak itu akan kehilangan kendali dirinya sendiri ketika berada di rumah sakit, karena anak itu emosi dan moodnya sangat labil. Jadi emosi dan moodnya anak itu sangat berubah-ubah dari pada saat dia berada di rumah sakit. Maka dari itu, dari jurnal ini menjelaskan tentang hospitalisasi pada anak dengan terapi bermain, menggambar, berwarnai. Ada pula dampak efektif dari hospitalisasi ini. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dampak efektifnya itu ketika perawat-perawat yang berada di rumah sakit itu mengalami susah komunikasi dengan anak karena anak mengalami ketakutan pada orang asing. Maka dari itu, perawat susah melakukan kesehatan atau perawatan atau pengobatan terhadap anak tersebut. Maka dari itu, di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa terapi bermain mewarnai gambar ini cocok untuk anak yang berada di rumah sakit atau cocok untuk anak yang terdampak hospitalisasi di rumah sakit. Dikarenakan di rumah sakit anak tidak ada aktivitas lainnya. Maka dari itu kita mengambil aktivitas bermain, menggambar, mewarnai ini untuk anak tersebut, agar anak itu kembali ceria dan kembali senang. Dan juga dari terapi ini kita bisa mendukung proses penyembuhan anak dalam pengobatan serta perawatan dari terapi ini. Nah, perlu kita ketahui juga, terapi bermain itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh anak secara sukarela untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan anak tersebut. Dan juga bermain merupakan cerminan dan sosial anak tersebut. Maka dari itu, dari terapi bermain ini kita sebagai perawat bisa berkomunikasi dengan anak tersebut pada saat terapi bermain ini. Nah, terapi bermain ini juga merupakan media yang baik untuk belajar pada anak tersebut, karena kan dari bermain anak-anak lebih mudah untuk diajak berkomunikasi serta belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, terlebih khusus di rumah sakit. Nah, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya jelaskan dari jurnal atau hasil penelitian based on practice keperawatan anak ini. Maka saya akan mengakhiri video ini dengan ajakan bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado bersama saya untuk belajar bersama-sama mengenai tentang penyakit-penyakit ataupun mengenai tentang kesehatan di dalam keperawatan ini. Nah, di dalam Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini juga kalian bisa memilih
jurusan-jurusan yang kalian minati. Terlebih khusus dengan jurusan saya yaitu jurusan Fakultas Keperawatan, kalian bisa bergabung bersama saya untuk membantu masyarakat mengenai tentang kesehatan dan juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tentang penyakit-penyakit dan kesehatan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang jurnal yang saya dapatkan ini. Saya akhiri video kali ini.